warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan siap belajar. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berkah dan bermanfaat. Ketua kelas tolong pimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu, tolong nyatakan namanya. Cindy, Hadir, Bu. Yanti, Hadir, Bu. Naomi, Hadir, Bu. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita mantap dulu dengan suasana kita dengan teguh hak dan kewajiban. Tepuk tangan 3 kali, terus kewajiban 4 kali, tepuk tangan dan kewajiban 5 kali. Oke, kita mulai 1, 2. Tepuk hak, tepuk kewajiban, tepuk hak dan kewajiban. Semangat! Anak, ibu mau tanya dulu, dari pagi sebelum berangkat ke sekolah, apa yang kalian lakukan di rumah? Membantu ibu cuci piring. Menyapu, membersihkan tempat tidur. Biasa. Nah, itu berarti kalian mendapatkan haknya ya, hak untuk makan, terus bantu menyapu. Itu kewajiban kalian sebagai anggota keluarga. Ternyata tanpa sadar setiap hari kita sudah menjalankan hak dan kewajiban. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban anak di lingkungan keluarga dan sekolah. Setelah belajar hari ini, ibu harap kalian bisa yang pertama membedakan mana hak dan mana kewajiban. Yang kedua, menyampaikan perbedaannya dengan kalimat kalian sendiri. Dan yang paling penting, kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan nyata kalian. Bagaimana, siap? Siap, Bu. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar ini. Ada seorang anak yang sedang mendapat makanan dari ibunya. Dan gambar yang satunya ada seorang anak yang sedang merapikan tempat tidurnya sendiri. Menurut kalian, gambar yang mana yang menunjukkan hak dan yang mana kewajiban? Ada yang tahu? Saya, Bu. Coba Firda. Gambar yang merapikan tempat tidur itu adalah kewajiban, dan gambar yang makan yang diberikan oleh orang tua itu adalah hak. Dimana setiap anak harus mendapatkan hak pertama, hak perlindungan. Betul sekali. Nah, jadi hak adalah sesuatu yang kita terima atau yang seharusnya kita dapatkan. Contohnya, mendapat kasih sayang dari orang tua, mendapat pendidikan, dan mendapat makan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kita penuhi. Contohnya, belajar dengan sungguh-sungguh, membantu orang tua, menjaga kebersihan kelas. Sekarang, ibu mau tanya, apa yang terjadi kalau kita tidak mendapatkan hak kita? Misalnya, kalau kalian tidak boleh sekolah, bagaimana perasaan kalian? Tentunya, pasti kalian merasa sedih, tidak bisa pintar, tidak punya teman. Itu artinya hak kita dilanggar. Begitu juga sebaliknya, kalau kita tidak menjalankan kewajiban, seperti tidak mau belajar atau tidak membantu orang tua, akibatnya apa? Pasti kalian dimarahi, nilai kalian jelek, orang tua kecewa. Hak dan kewajiban itu seperti 2 sisi koin, harus seimbang. Kita berhak mendapat sesuatu, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban kita. Paham? Paham, Bu. Anak-anak, sebelum kita bermain kartu, ibu mau ajarkan 2 pertanyaan ajaib yang bisa membantu kalian menentukan apakah itu hak dan kewajiban. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah ini sesuatu yang aku terima atau aku dapatkan? Kalau iya, kemungkinan itu adalah hak. Pertanyaan yang kedua, apakah ini sesuatu yang harus aku lakukan atau penuhi? Kalau iya, kemungkinan itu adalah apa? Kewajiban. Kalau boleh, pakai 2 pertanyaan ini saat nanti bermain kartu, oke? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang
saling seru, permainan kartu. Baik, setiap kelompok akan mendapat satu set kartu gambar. Itu sebanyak dulu ya. Dalam kartu-kartu itu ada berbagai macam kegiatan sehari-hari anak. Tugas kelompok adalah memilih kartu-kartu itu ke dalam dua kolom di lembar kerja kalian, kolom hak dan kolom kewajiban. Diskusikan bersama kelompoknya. Ibu beri waktu 5 menit. Baik, waktunya habis. Apa kelompok sudah selesai? Sudah. Sekarang ibu akan cek bersama-sama ya. Sekarang saatnya presentasi. Ibu minta satu perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan dan menyampaikan hasil pemilihan kartu kelompoknya. Cukup pilih 2 kartu saja, satu dari kolom hak dan satu dari kolom kewajiban. Dan jelaskan alasannya dengan kalimat kalian sendiri. Jadi siapa yang maju duluan? Saya dulu. Satu silakan dari sini. Baik, hasil diskusi kami yaitu hak itu adalah belajar, kewajiban itu adalah kasih sayang. Alasannya yaitu kartu ini kami masukkan ke kolom hak karena anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua. Sedangkan kartu ini kami masukkan ke kolom kewajiban karena anak harus menghormati orang yang lebih tua. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Penjelasannya sangat bagus dan alasannya tepat. Baik, sekarang ibu bagikan kartu komitmen. Ini adalah kartu spesial yang hanya untuk kalian. Di kartu ini kalian akan menulis 3 kewajiban yang akan kalian lakukan minggu ini di rumah atau di sekolah. Tuliskan dengan jujur, sesuai kemampuan kalian. Ini bukan penilaian, ini adalah janji kalian kepada diri sendiri. Nah, kartu itu nanti kalian bawa pulang dan minta tanda tangan orang tua. Itu artinya orang tua kalian juga tahu dan mendukung komitmen yang kalian buat. Ini adalah bentuk kerjasama antara kalian, keluarga dan sekolah. Nah, sebelum kita tutup, ibu mau ajak kalian merenung sebentar. Hari ini kita sudah belajar banyak hal. Coba siapa yang mau jawab apa satu hal yang paling kalian ingat dari pelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, coba dong. Hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Norma dan aturan dibuat agar kehidupan menjadi tertib dan nyaman. Bagus sekali. Apakah ada yang masih bingung atau merasa sulit membedakan hak dan kewajiban? Ibu akan rangkum. Hari ini kita belajar bahwa hak adalah sesuatu yang kita terima atau didapatkan sebagai anak, seperti kasih sayang, pendidikan, dan makanan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, seperti belajar, membantu orang tua, dan menghormati guru. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Kalau kita mau hak kita dipenuhi, maka kita harus bertanggung jawab menjalankan kewajiban itu. Setuju? Setuju. Untuk tugas di rumah, jangan lupa bawa kartu komitmen kalian pulang dan minta tanda tangan orang tua. Ini adalah bukti bahwa kalian serius dengan janji yang kalian buat sendiri. Ibu tunggu kartu kalian minggu depan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa langsung kalian terapkan di rumah dan di sekolah ya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.